Pemirsa Intens Investigasi. Masih ingatkah dengan sosok Dokter Gigi Camelia? Atau seorang dokter yang sempat membuat publik tersentuh karena ia memilih untuk bertahan di sisi Ammar Zoni saat banyak orang justru memilih pergi. Melalui sebuah wawancara eksklusif bersama tim Intens Investigasi kemarin, Dokter Camelia mengungkap alasannya untuk tetap bertahan menemani Ammar Zoni. Lantas, seperti apakah cerita Dokter Camelia itu tentang keyakinannya kepada Ammar Zoni? Sebagai orang terdekat, benarkah ia percaya bahwa Ammar bisa berubah dan bangkit dari keterpurukannya? Lalu, apakah keyakinan itu bersumber dari rasa cintanya kepada sang aktor? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, memang tak ada yang bisa menebak kemana takdir akan membawa mereka. Seperti ini pula agaknya kisah yang diceritakan Dokter Camelia tentang pertemuannya dengan Ammar Zoni. Menurutnya, kejadian tersebut bermula dari adik Ammar yang mempertemukan mereka untuk dipersatukan. Ammar dan Dokter Camelia bertemu di bulan Agustus 2024. Bukan di balik gemerlapnya panggung hiburan mereka bertemu, melainkan di sebuah ruang bisnis sederhana. Tanpa disadarinya, pertemuan itu menjadi awal dari sebuah ikatan batin yang perlahan tumbuh. Melalui wawancara eksklusifnya bersama tim Intens Investigasi, Dokter Camelia menceritakan pertemuan pertama mereka yang tak direncanakan, namun membekas di hati. Bermula dari urusan pekerjaan menjadi sebuah perjalanan panjang penuh makna. Sejak saat itu, Dokter Camelia mulai ikut menemani Ammar Zoni hingga saat ini, saat sang aktor harus menjalani hari-harinya di balik jeruji besi. Oh kan udah sering aku jelasin juga, ketemu tuh di bisnis sama Adit gitu kan. Jadi dari situ mungkin kita nyambung kali ya kalau ngobrol, ya udah jadi proses lah, semuanya nggak juga langsung ketemu kita berkomitmen atau apa enggak. Emang awalnya bisnis aja. Bang Ammar itu orang yang pinter kalau buat bisnisnya, ide-idenya tuh oke lah gitu. Agustus 2024. Teringat banget ya. Enggak, emang waktu pertama kenal 2024, ingatnya 2024 Agustus itulah dikenalin sama Adit. Ketemu lagi nggak ketemu lagi dari 2 Agustus itu emang aku yang ngurusin Bang Ammar sampai sekarang. Karena gitu. Agustus udah masuk ya? Atau? Ya udah masuk lah, udah masuk Bang Ammar udah hampir setahun di sana di Rutan Salemba ya kalau nggak salah. Lebih lanjut, saat ditanya apa alasan yang membuatnya tetap bertahan, sebuah kata-kata indah nan menyentuh keluar dari bibirnya. Menurutnya, ketika seseorang tengah berada di titik terendah, itu bukan saatnya untuk dijauhi, melainkan itu adalah saatnya untuk didekati, untuk dikuatkan, meski bukan dengan uang, setidaknya dengan hati. Ia juga pernah merasakan bagaimana rasanya jatuh dan tak ada siapa-siapa yang datang. Tapi di saat itu ada satu orang yang menolongnya hingga ia bisa bangkit lagi. Mungkin itulah alasan Dokter Camelia memilih untuk menjadi penolong bagi seseorang yang tengah berjuang, seperti yang pernah ia alami dulu. Enggak, itu kan yang tadi aku bilang berulang-ulang ya. Maksudnya orang itu lagi di titik terendah, jangan dijauhin, tapi bagaimana kita membantu dia kalau nggak bisa secara finansial, ya tadi secara moral, secara kemanusiaan, supportnya. Karena aku pernah di posisinya Bang Ammar, bagaimana waktu saat aku terpuruk, satu pun nggak ada yang mau dekat sama aku, nggak ada uang, maksudnya benar-benar jatuh gitu. Ada satu orang yang menolong aku, ya sekarang aku pun juga harus kayak gitu sama Bang Ammar gitu. Ya enggak lah, pokoknya itu pribadiku ya. Maksudnya aku tuh cuma mencontohkan aja gitu. Namanya orang terpuruk tuh harus terpuruk dia tuh dibantu. Yang aku bilang balik lagi, nggak harus secara finansial kok gitu. Cinta yang tulus lahir dari cinta yang tak menuntut balasan. Dan itulah yang terpancar dari sosok Dokter Camelia.
Dalam perbincangan eksklusifnya bersama tim Intens Investigasi, sang dokter bahkan berbagi pandangan hidupnya tentang arti ketulusan dan makna memberi tanpa pamrih. Baginya, setiap kebaikan yang ia tanam tak akan pernah hilang. Dan ia percaya bahwa suatu saat kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Ia pun menuturkan, meski suatu hari nanti ia tak berjodoh dengan Amar, ia sama sekali tak menyesal. Karena baginya, memberi ketulusan adalah bentuk cinta yang paling tinggi. Ya kan udah sering diceritain juga, itu proses Kak. Itu aku tuh proses sama Bang Amar, nggak ucuk-ucuk kenang langsung berkomitmen. Kita tuh butuh proses juga, ngobrol, karena sering ngobrol, sering diskusi gitu. Ya udah gitu aja. Ya walaupun beda permasalahannya gitu, tapi balik lagi ya, kalau kita menanam kebaikan sama orang, pasti kebaikan itu datang lagi ke kita kok. Entah itu nggak dari Bang Amar, karena aku selalu bilang mau jodoh mau enggak sama Bang Amar, aku nggak jadi masalah. Aku misalkan udah ngebantu kayak gini, nanti suatu saat pasti ada kebaikan datang buat aku gitu. Kepercayaannya kepada Amar Zoni bukan hanya sekadar cinta, tapi juga bentuk keyakinan bahwa di setiap manusia selalu ada sisi baik yang hanya butuh waktu dan dukungan untuk kembali bersinar. Dengan mata berbinar dan suara lembut, Dr. Camelia bahkan menegaskan keyakinannya. 1000% ia percaya Amar Zoni bisa berubah. Menurut sang dokter, Amar bukanlah sosok yang buruk. Justru sebaliknya, ia melihat Amar sebagai pribadi yang sopan, beradab, dan penuh rasa tanggung jawab. Enggak, dia bisa dia pasti bisa berubah kok. Aku yakin 1000% dia bisa berubah. Dia anak baik kok sebenarnya. Anak baik, adabnya baik sama orang, cara bicara juga sama orang dia baik gitu ya. Kontaknya ya gitu, baik kok dia, adabnya lah Masya Allah lah, baik dia orangnya. Jadi salahnya dia cuman penyalahgunaan aja sama salah bergaul menurut aku. Kalau menurut aku ya gitu. Baginya, tak ada manusia yang benar-benar sempurna. Bahkan, seseorang yang dicap buruk oleh dunia belum tentu buruk di mata Tuhan. Sang dokter juga menambahkan, cinta itu bukan tentang bertahan atau menuntut, tetapi cinta itu tentang memahami, menerima, dan memberi ruang bagi seseorang untuk memperbaiki diri. Ia percaya, selama ada dukungan, selama ada orang-orang yang tulus di sekitarnya, maka perubahan bukanlah hal yang mustahil. Enggak, maksudnya yakinnya gini. Ya sholat rajin juga gini loh. Jangan pernah orang tuh menilai oh dia penyalahguna terus dia buruk di mata kita. Belum tentu dia buruk di mata Allah. Biasa jadi aku yang lebih buruk di mata Allah daripada Bang Amar kan gitu. Jadi nggak ada cara bertahan yang ngalir gitu aja, karena aku punya keyakinan, karena aku kenal Bang Amar. Maksudnya walaupun emang sesingkat ini ya udah setahun, tapi aku punya keyakinan kalau ini anak sebenarnya baik, bisa dirubah kalau emang ada support sistem dari orang-orang terdekatnya dia, menurut aku gitu. Masih melanjutkan perbincangan eksklusifnya dengan tim Intens Investigasi kemarin. Dr. Camelia juga memberikan tanggapannya tentang kabar pernikahannya yang sempat santer beredar. Seperti apa cerita sang dokter? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Masih berbicara soal sosok Amar Zoni, terlepas dari hal apapun. Di matanya, Amar Zoni adalah pribadi yang baik, penuh perhatian, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dr. Camelia bahkan menyebut bahwa Amar adalah tipe laki-laki yang ingin selalu berguna. Walaupun berada di balik jeruji besi, ia tetap berusaha menjadi cahaya bagi orang-orang yang ia sayangi, bagi adik-adiknya, dan juga bagi dirinya. Bahkan dengan segala keterbatasan yang ada, Amar masih menunjukkan kepeduliannya. Ia sering menanyakan kabar, memberi perhatian kecil, bahkan berdiskusi soal pekerjaan dan keseharian.
Semua itu bagi sang dokter adalah bukti bahwa Amar tetap memiliki sisi tanggung jawab yang kuat dan hati yang lembut. Alasan itulah yang membuatnya pantas untuk diberikan kesempatan. Ya baik, orangnya tuh baik, perhatian, tipenya dia tuh kayak laki-laki yang bertanggung jawab, punya harga dirinya tinggi gitu kan. Jadi dia kayak pengen berguna aja, walaupun dia di dalam, dia tuh kayak pengen berguna aja buat orang di luar, kayak orang-orang terdekatnya, mungkin buat adik-adiknya, buat aku kadang-kadang gitu. Kalau buat dokter gimana? Ya kayak gitu ya, biasanya berguna tuh buat aku kan nggak secara finansial juga, kadang berdiskusi tentang apa kerjaan, dia nanya sehari ini kamu ngapain aja, bla bla gitu ya, kayak gitu-gitu aja. Semua tuh punya kekurangan, punya kelebihan. Aku pernah gagal, nggak harus sama ini yang gue cari, enggak. Bagaimana kita menerima kekurangan orang dulu, baru kelebihan mah gampang kita terima. Kekurangan orang itu kita belajar menerimanya gitu. Saat ditanya lebih lanjut soal kelanjutan kisah cintanya, sang dokter pun menuturkan bahwa baginya segala sesuatu termasuk jodoh adalah hak penuh sang pencipta. Beda Tuhan aku, beda 4 tahun. 4 sampai apa 5 tahun ya, lupa. Tapi nggak menjamin kedewasaan maksudnya Bang Amar? Ya iyalah, ya kalau aku sih no problem ya. Bang Amar juga ya udahlah, banyak juga kan yang lain pada beda usianya. Jadi menurut aku itu nggak penting juga ditanyain, ya nggak sih? Orang tua gimana? Ya, kalau papa sih so far ya sampai saat ini dia ya maksudnya secara bukan secara langsung dia support gitu, cuman dia suka nanyain gimana kasusnya Bang Amar gitu, udah selesai belum, bla 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 gitu. Dia support kok, emang dia doang sih yang selalu nanyain ke aku. Begitu ya dokter sih kayak Ya karena emang aku deket sama papaku, jadi aku apa-apa cerita sama dia, nggak ada yang aku ceritain, nggak pernah ada yang aku bohongin juga sama dia dan gitu. bapak kayak asik banget ya ternyata ya. Iya, orangnya emang dia mengerti lah tipenya gitu. Aduh, itu tuh gara-gara Ustadz Dery itu kayaknya. Enggak, jadi gini loh, kan Bang Amar tuh keluar tuh diurusnya tuh mau Januari, terus barang-barang kebetulan di rumah aku. Cuma emang kita udah sempet bertiga tuh, Adit sama Panji tuh udah sempet ngomong nih gimana ya kalau Bang Amar nanti keluar, dia nggak akan bisa sendiri ya. Adik-adik suka bercanda, udah nikah aja udah sama lo gitu. Jadi kayak gitu loh. Ya emang kalau Bang Amarnya sih emang udah sering ngajakin aku nikah, cuma aku bilang udahlah nanti keluar cari duit dulu yang banyak baru. Nggak menutup kemungkinan balik lagi, jodoh di tangan Allah, jalanin aja. Nggak jodoh pun juga aku nggak jadi masalah sama Bang Amar. Tapi kalau misalnya kita kan udah dewasa, pasti tujuannya juga udah bukan main-main lagi, berkomitmen untuk ke arah sana pasti gitu. Cuman kan balik lagi, kita cuma manusia tuh bisa berusaha, cuma bisa berikhtiar, balik lagi jodohnya tuh balik lagi dengan Allah gitu aja. Meninggalkan buka suaranya Dokter Camelia, kekasih Amar. Sudah bukan rahasia lagi jika saat ini Amar sedang menghadapi hari-hari terberat dalam hidupnya. Ia dipindahkan ke penjara super ketat di Nusa Kambangan. Seperti apa kesedihan yang dirasakan ibu angkat Amar Zoni saat itu? Atau saat mengetahui Amar dipindahkan ke Nusa Kambangan? Benarkah ia sempat terharu dengan aksi yang kabarnya akan dilakukan Raffi Ahmad? Dalam sebuah wawancara, Raffi sempat menyampaikan niatnya untuk berkunjung ke Nusa Kambangan. Diduga, Raffi Ahmad ingin sekaligus bertemu dengan Amar di sana. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Menengok ke belakang dari kasus yang menyeret nama Amar Zoni saat ini. Seperti diketahui, Amar bukan sekali atau 2 kali terjerat dalam permasalahan narkoba ini. Yang terbaru, Amar diduga kembali terlibat dalam penjualan barang haram tersebut. Hal tersebut diduga dilakukannya ketika dirinya berada di dalam rumah tahanan. Menanggapi hal ini, Titik Haryati, ibu angkat Amar Zoni pun tak bisa menutupi rasa sedihnya.
Meski begitu kesedihannya sedikit berkurang setelah mendengar rencana Raffi Ahmad yang dalam sebuah wawancara sempat menyampaikan niatnya untuk berkunjung ke Nusa Kambangan. Diduga untuk sekaligus bertemu dengan Amar Zoni. Ya itu saya langsung hatinya langsung maknyes gitu ya, adem banget dan berharap segera Pak Raffi pergi karena kan juga udah pernah dulu akan membantu Amar dan saya mendorong segeralah Raffi untuk bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, bisa ketemu dengan Amar dan saya juga merasa sangat bahagia apalagi kok bisa bersama dengan Pak Menteri IMPAS ya, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Semoga permasalahan ini itu tidak hanya pas masalah pada Amar tetapi ada suatu jalan keluar untuk memperbaiki bangsa ini, pemerintah Indonesia ini dan juga mendukung program prioritas dari Bapak Presiden yang ada dalam Asta Cita ke-7 itu tentang narkoba. Ya, ini saya juga bisa senyum, bisa bahagia dan segera disegani. Ini sangat ya adem lah gitu ya rasanya. Tadi saya sudah lihat di acara dengan Pak Kepala BNN dan Pak Kepala BNN juga dalam hal ini terus menggalakkan bagaimana untuk menciptakan Indonesia bersih narkoba. Dan mereka kan juga berkawan, berteman gitu ya, sama-sama berkarir di bidang perfilman, drama, seni drama gitu ya. Dan tentu ya sebagai manusia mendukung dan terima kasih ya Raffi. Ditunggu dan saya siap juga untuk ikut ke sana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju 4 juta subscribers.